Halo, selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Maria Grace Lisa Bejawekin. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi Stikes Tologerjo Semarang. Sebelum memulai video kita lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, kali ini saya akan menjelaskan ide-ide berdasarkan video di bawah ini. Link di bawah ini ya. Jadi kalau mau nonton video ini, nonton dulu video di bawah ini. Videonya yang bertemakan Jalan Terang Menuju Kematian. Teman-teman tahu apa itu kematian? Kematian adalah kejadian yang fakta, yang benar-benar terjadi, yang ada di kehidupan kita atau yang ada di dunia nyata, yang pernah kita rasakan atau yang orang lain rasakan. Seperti kayak waktu opa kita meninggal, saudara kita meninggal, itulah yang dinamakan dengan kematian. Dalam video kali ini Pak Gregorius tidak sendiri, tapi ia ditemani oleh narasumbernya, yaitu Romo Saptoko. Romo Saptoko sendiri ini adalah pengarang buku yang berjudul Jalan Terang Menghadapi Kematian. Dalam video ini Pak Gregorius mengunjungi Candi Cipto dan Pak Gregorius akan mendaki Gunung Lewi. Sebelum melakukan pendakian, Pak Gregorius dan Romo Saptoko dan tim-tim lainnya melakukan meditasi di Candi Cipto. Pada malam itu melakukan meditasi, Pak Gregorius dan Romo mengalami hal-hal misterius. Tapi dalam video ini Pak Gregorius tidak menceritakan hal-hal apa saja yang terjadi saat melakukan meditasi pada malam itu. Setelah melakukan meditasi pada malam itu, besok paginya Pak Gregorius melakukan pendakian. Pendakian dilakukan pada pukul 7 pagi. Dan setelah beberapa lama berjalan, Pak Gregorius menanyakan kepada Romo, bagaimana tanggapan Romo tentang orang-orang yang menyebutnya sebagai Romo paranormal. Begini tanggapan Romo. Saya pribadi sih nggak masalah ya. Tapi menurut saya istilah paranormal itu kan bukan di atas normal atau apa. Menurut saya kan apapun istilahnya terserah. Yang penting bahwa kita dikasih karunia dari Tuhan untuk berkarya lewat berbagai macam cara. Sebagai pastor ya pasti lewat khotbah, tapi juga ada pastor yang dikasih talenta, karunia-karunia yang lain daripada pastor yang biasa. Saya mau istilahnya silahkan lah, teman saya mendingan pastor yang karunia lain dan dia beda sama yang nggak terlalu secara umum. Paranormal itu kan kalau dari gereja kan kesannya jelek, kan? Iya. Pastor yang hubungan dengan planet, pastor yang hubungan dengan dunia lain, pastor yang hubungan dengan demit-demit, itu apa ya, konotasi lain dari paranormal. Nah, saya sih bilangnya, oke lah, saya seorang pastor yang mempunyai karunia yang tidak ada atau jarang ada pada pastor-pastor lain. Ya, begitulah tanggapan Pastor Saptoko. Teman-teman tahu apa itu kesempurnaan? Kesempurnaan itu bukan didapatkan dari harta yang berlimpah, kekuasaan yang mutlak, ketenaran, dan hal-hal duniawi lainnya.
tapi kesempurnaan itu didapatkan dalam kematian yang harmonis. Setelah beberapa lama perjalanan, tidak sampai di pos 3, Pak Gregorius dan Romo memutuskan untuk turun karena di situ ada terjadi hal yang tidak diinginkan oleh Romo dan takut membahayakan satu sama lain. Jadi Pak Gregorius memutuskan untuk turun. Di situ Pak Gregorius sangat salut dengan Romo karena Romo dulu sudah pernah memasang ring jantung dan dia sangat semangat mendaki gunung itu. Kemudian setelah sampai di bawah, Pak Gregorius dan Romo memutuskan untuk ngopi-ngopi santai sambil berwawancara. Dalam isi wawancaranya itu, Pak Gregorius menanyakan tentang bagaimana meninggal itu butuh persiapan. Dan di situ Romo memberikan tanggapan bahwa meninggal itu butuh persiapan seperti kita melakukan kehidupan kita sehari-hari dengan baik, saling tolong-menolong, berdoa. Itu yang dinamakan meninggal butuh persiapan. Yaitu ya kita melakukan hal-hal duniawi dengan penuh sukacita, bukan penuh dengan ambisi atau apapun itu, apalagi dendam. Jadi kita harus melakukan segalanya itu dengan sukacita, dengan kasih, cinta, maka semuanya akan dimudahkan. Terus dilanjutkan kembali dengan pertanyaan oleh Pak Gregorius terhadap Romo, yaitu bagaimana orang yang meninggal tetapi ya belum siap meninggal. Di sini tuh orang yang belum siap meninggal itu seperti orang yang meninggal karena kecelakaan. Pemahaman alam orang mati itu masuk ke dalam alam baka. Kalau orang yang meninggal secara wajar, tentu dia akan lancar-lancar saja menuju ke alam baka dan menuju ke api pencucian menurut agama Katolik. Setelah dari api pencucian, ia akan barulah menuju ke surga. Kemudian dengan orang yang matinya tidak penuh persiapan, tentu dia masih berada di dunia fana. Dia belum bisa menemukan kemana arah dia akan pergi, karena dia masih mengembara di dunia ini tapi tidak terlihat. Seperti ada sesuatu, misalnya kayak dia masih memiliki dendam, atau dia masih ada sesuatu hal yang dia inginkan tapi tidak terpenuhi, sehingga ia belum bisa masuk ke alam baka. Kemudian Pak Gregorius bertanya kembali, bagaimana dengan arwah-arwah yang ada di Gunung Lawu? Kalau secara pribadi, orang yang sudah mati itu sudah finish, sudah tidak bisa mengambil keputusan. Dia masuk surga atau tidak, satu, tergantung dari kasih Tuhan, kasih yang ilahi. Itu yang pertama. Kalau Tuhan mau ngasih, katakanlah, Kusumawardhani Brawijaya naik ke surga, ya Moksa naik ke surga. Lalu yang kedua, tergantung juga doa daripada orang-orang yang masih di dunia. Entah itu keturunannya, entah itu keluarganya, entah itu juga orang-orang yang mungkin mendaki juga mendoakan, tidak aja mendaki, tapi mendoakan seperti yang saya lakukan kemarin. Ya, terakhir saya berdoa buat mereka supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan mereka mampu untuk naik ke surga, tidak di alam yang tidak kelihatan ini, dan sungguh-sungguh menjadi penghuni surga bersatu dengan penciptanya yang ilahi. Tapi kalau mereka mau surga, sekali lagi tergantung kasih Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, tergantung dari permintaan kita yang masih hidup ini. Itu yang penting. Makanya ada tradisi mendoakan 7 hari, 40 hari, itu salah satunya juga mendoakan arwah luhur kita supaya lebih cepat masuk ke dunia yang tentram begitu ya, Ram? Iya, pasti. Karena doa itu, mereka yang sudah meninggal dunia itu makanannya salah satunya adalah doa dan sungguh-sungguh
seperti sesaji dan sebagainya itu sebenarnya kan juga buat makanan mereka, karena mereka sudah nggak bisa makan pisang goreng dan dalam wujud fisiknya karena sudah nggak punya fisik. Lalu doa-doa itulah mereka menjadi damai, menjadi terbekali, menjadi juga. Kecuali itu kita akan mohon pengampunan dari yang ilahi, pengampunan dari Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya, dan doa orang beriman yang diajukan betul-betul itu akan didengarkan oleh Allah, didengarkan oleh Tuhan. Juga termasuk untuk arwah-arwah itu. Masuk ke pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kematian harmonis? Dan bagaimana cara mencapai kematian tersebut? Tadi sudah dijelaskan oleh Romo Saptoko, kematian harmonis adalah kematian yang penuh dengan persiapan. Seperti yang sudah dibilang tadi, kita mempersiapkan kematian kita itu dengan kita berbuat baik kepada orang, berdoa, memberi cinta kasih kepada sesama. Dan cara mencapai kematian tersebut ya sama seperti penjelasannya sih menurut saya. Jadi kita harus saling mengasihi antar sesama, saling tolong menolong, tidak ada iri dengki, penuh dengan cinta kasih antar sesama. Itu menurut saya. Dan pertanyaan ketiga, jelaskan makna keselamatan setelah manusia mati menurut agama Katolik dan bagaimana cara mencapai keselamatan tersebut. Sini akan menjelaskan keselamatan secara umum. Konsep keselamatan secara umum yang dimaksud dalam bagian ini adalah keselamatan yang dipahami oleh semua orang secara universal. Pemahaman keselamatan secara universal itu dibutuhkan dan dimiliki oleh manusia. Manusia membutuhkan karena secara kodrati bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya secara umum selalu kendati kepada yang dianggap baik dan menjauhi yang selalu dianggap buruk. Situasi di mana mereka telah menjauh hal-hal buruk dan mendekati sesuatu yang dianggap merupakan situasi selamat. Dalam pengertian yang terakhir di atas, maka secara universal manusia mempunyai paham bersama tentang keselamatan. Paham bersama tentang keselamatan itu digunakan sebagai tujuan bersama untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Sedangkan pemahaman secara Gereja Katolik, dalam Gereja Katolik teologinya menempatkan misi keselamatan sebagai bagian sentral dalam segala karyanya. Tanpa misi keselamatan, gereja tidak dapat bergerak dan bereksistensi di dunia. Gereja diutus untuk menjadi sakramen universal keselamatan dan berpartisipasi dalam misi Allah Tritunggal yang menyelamatkan segala ciptaan. Pada hakikatnya gereja bersifat misioner sebab berasal dari perutusan Putra dan perutusan Roh Kudus menurut rencana Allah Bapa. Dan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, keselamatan hanya pada Yesus dan jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melalui Yesus. Dan kemudian tertulis juga di Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Namun jangan pernah lupa bahwa Allah juga menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Cara mencapai keselamatan tersebut, kita sebagai umat Katolik tentu kita tahu bahwa pada dasarnya kita diselamatkan oleh Allah lewat kematiannya di kayu salib. Maka oleh karena itu, kita harus penuhnya percaya kepada Allah, bertobat dan kembali ke jalannya yang benar supaya kita diselamatkan. Akhiri video kita pada sore hari ini, mari kita tutup dengan doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye bye.